kesalahan gue adalah gue nggak mau nge-share burden atau stres gue ke anak-anak supaya pikiran gue adalah supaya mereka bisa fokus acting, fokus aja sama actingnya, gue akan handle semuanya. Tapi ternyata gue lupa kalau ternyata gue juga butuh mereka gitu. Dan ternyata mereka juga bilang kayak gue nggak peduli sama abis ini gue dibilang actingnya jelek lah, pas segala kita nggak peduli mas. Yang penting lu bangga sama filmnya. Oke. Itu kan artinya ya rilisnya artinya berarti bahwa you know the reason ya. I know the reason. Yang lebih parah kan ketika lu anxiety, lu nggak tahu alasannya apa nih. Ada orang yang tiba-tiba bangun pagi atau malam-malam dia anxiety, dia ketakutan, tapi dia bingung dia ketakutannya kenapa. Ada yang gitu. Of course itu anxiety. Begitu anxiety makanya larinya harus ke obat dan sebagainya, obat-obat dokter ya, Xanax and everything. Tapi ketika lu tahu masalahnya apa dan lu merasa cemas dan burnout, artinya lu depresi kan. Oh itu masuknya berarti depresi? Depresif kan, artinya ketika lu depresif, lu tahu kenapa lu depresi kan gitu kan. Oke. Ya kalau ngomong tololnya, kalau tahu depresinya kenapa, then fix the problem kan gitu kan kalau kita ngomong tololnya kan. Iya betul. Ya kalau lu tahu depresinya kenapa, kalau lu nggak tahu tuh lebih berbahaya lagi. Kalau tahu fix the problem. Cuman kalau gue selalu ngomong sama orang-orang masuk arah gue dan sebagainya, dan ini ada risetnya juga. Jadi percaya nggak? This is you do Google nanti, silakan di Google, di riset. Jadi ketika orang kurang tidur, itu dia akan lebih mudah depresi. Oke, tapi kan tidur kurang tuh tanda tanya. Dan ketika orang kurang tidur, untuk ngebalikin depresifnya balik, ini menarik. Untuk balikin depresifnya balik, apa yang harus dilakukan? Kan banyak misalnya saintis dan sebagainya, ketika lu kurang tidur dan lu depresi, ya lu tidur gitu kan. Ternyata tidak. Jadi ternyata ketika lu kurang tidur dan merasakan depresi, yang pertama kali harus lakukan adalah workout. Gua tetap bak. Iya kan? Dalam keadaan very tired, depressive, workout. Kenapa? Jadi tambah di burnout, tapi dilarikannya ke sana. Gue nggak bicara workout itu lu harus ke gym angkat beban ya. You can go swim. You can do pedal, you can do whatever lah. Lari dan sebagainya ya. Kalau gue ke gym angkat beban. Of course. Jadi ketika lu workout itu ngasih lu punya dopamin naik, serotonin lu naik, oksitosin lu naik di saat bersamaan. Nanya. Ya. Including sex. Seks termasuk. Nah, the problem with sex adalah the problem with sex itu kan jadi 3. Ketika lu ngeliat ceweknya lu pengen melakukan seksual, berarti dopamin dulu naik. Ini banyak orang nggak paham dopamin itu bukan hormon nikmat. Ya. Jadi biasanya orang, dopaminnya naik nih. Nah, kalau dopaminnya naik artinya gue bahagia. Nggak, dopamin itu hormon ambisi. Oke. Jadi ketika lu mau melakukan seks atau lu mau olahraga atau lu mau bikin film, itu dopamin, hormon ambisi. Belum kejadian. Sebelum kejadian. Oke. Gue lihat rokok nih ya. Pengen ya, itu dopamin naik. Dopamin naik. Nggak perlu gue ngerokok. Gue ngelihat aja pingin dopamin naik. Ambisi. Hormon ambisi. Hormon ambisi. Nah, ketika lu ngelakukan, you doing sex, you smoking, lu olahraga dan sebagainya, serotoninnya naik. Serotoninnya naik. Ketika serotoninnya naik, lu baru ngerasa bahwa gue enak badannya. Gue seger badannya. Dan sebagainya lah gitu. Nah, yang menarik adalah kalau lu after doing sex atau whatever